Pika dan Dinda hanya terdiam di teras depan sambil melihat banyak sekali orang-orang lalu lalang di depan rumah Pak Arif. Dalam hati mereka bertanya-tanya, orang ini mau ngapain? Sampai terdengar suara klakson mobil, dan saat mereka lihat ternyata itu Mas Erwin datang menghampiri mereka. "Kalian kenapa bisa ada di sini?" tanya Mas Erwin. Mereka berdua kebingungan harus menjawab seperti apa, karena mereka sendiri juga bingung. Lalu Pak Arif datang dan duduk di sebelah Mas Erwin sambil menyodorkan rekaman video mereka. "Astagfirullah," kata yang terlontar dari mulutnya waktu itu. "Kok bisa kalian kayak gini?" Laki-laki, gak ada satupun dari Pika maupun Dinda yang menjawab pertanyaan Mas Erwin. "Sudah, Mas tenang saja. Ini bukan perbuatan mereka. Ada sosok lain yang ingin mengambil alih tubuh salah satu di antara keduanya, dan Mbak Pika saat melakukan itu dalam kondisi tidak sadar. Saya tahu dia yang paling shock, karena saking shocknya dia bisa melupakan begitu saja memori semalam. Saya khawatir sama kondisi Mbak Pika. Mungkin bisa segera bawa ke dokter untuk periksa. Soalnya yang dirasuki semalam hanyalah Mbak Dinda." Jelas Pak Arif. "Terus kenapa Pika bisa melakukan hal itu padahal kan dia sadar, Pak?" tanya Mas Erwin. "Kalau menurut saya, waktu itu Mbak Pika berada dalam tekanan. Saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang. Dan yang jelas, kejadian seperti ini sudah pernah terjadi beberapa kali sebelumnya." Pika yang mendengar itu bingung. Nggak mungkin dia seperti itu. Orang dia ingat betul kalau semalam Pika itu cuma tidur di kamar dan gak kemana-mana. Tapi Pika enggan berargumen dengan dirinya sendiri dan memilih mengamati semuanya agar dia bisa mendapat jawaban yang pasti. Mereka ini kenapa? Pika juga enggan membuka suara terkait apa yang sudah dijelaskan sama Pak Arif. Dia hanya sedikit tersinggung manakala Pak Arif berkata kalau dia perlu diperiksa ke dokter jiwa, padahal dia ini gak edan. Pika hanya bisa nangis sambil menundukkan kepala. Tiba-tiba Mas Erwin datang kepadanya. "Kalau mau nangis, nangis aja," kata Mas Erwin. Pika langsung menangis histeris di pelukan Mas Erwin. Dia bingung dengan kejadian semua ini. Dia sendiri juga capek menghadapi satu persatu teror yang sudah terjadi. Ingin rasanya dia pulang ke Medan dan mengakhiri semuanya. Masalahnya, Pika adalah tulang punggung keluarganya, menghentikan posisi mendiang bapaknya, dan dia juga harus memikirkan biaya kuliah adik satu-satunya. Puas menangis, Pika coba tersenyum. Meski matanya sedikit bengkak, tapi setidaknya dia lega untuk sesaat. "Aku ada di pihak kalian." Ucapan Mas Erwin akhirnya berhasil membuatnya dan Dinda tenang. Ternyata dibanding Pika, Dinda orangnya jauh lebih tegar. Dia sedari tadi tidak menangis. Paling dia nangis kalau pas mengalami teror demi teror di rumah itu. Dalam menghadapi orang, Pika akui Dinda orangnya berani selama benar. Tak terasa sudah pukul 12 siang. Pika, Dinda, dan Mas Erwin izin untuk sholat duhur berjamaah di rumah Pak Arif. Pak Arif pun mempersilahkan. Selesai sholat, istri Pak Arif lalu mempersilahkan mereka untuk makan siang bersama. Sungkan sih sebenarnya, tapi mau gimana lagi, udah lapar soalnya. Handphone Mas Erwin berbunyi, dan di layar handphone tertulis satu nama, yaitu Pak Narto. Bergegas Mas Erwin angkat telepon beliau. Ternyata di dalam telepon Pak Narto meminta Mas Erwin untuk membawa pulang kembali Dinda dan Pika. Menurut beliau, semua itu hanyalah mitos. Mungkin bisa jadi beliau adalah tipe orang yang logis, atau bisa jadi tipe orang yang aneh. Bagaimana bisa dianggap mitos kalau Pika dan Dinda sendirilah yang mengalami teror demi teror tersebut? Mereka sempat membantah, tapi Pak Narto mengancam akan memecat mereka apabila menggabungkan hal seperti itu dengan masalah pekerjaan. Katanya, mereka ke situ ditugaskan untuk bekerja, bukan mencari sensasi. Hah? Apa? Sensasi, Pak? Bertaruh nyawa malah ini dianggap sensasi? Emosi Pika dan Dinda meledak mendengar hal itu. Padahal Mas Erwin sudah meminta mereka agar tidak mudah terpancing emosi. Mas Erwin minta mereka jangan nurutin kata-kata Pak Narto, karena itu terlalu beresiko. Tapi Dinda dan Pika yang terpancing emosi
nggak pakai mikir panjang, dan mereka pun kembali ke rumah itu. Mereka sepakat akan kerja terakhir sampai pembantuan ini, dan setelah itu mereka akan resign. Mereka hanya memikirkan uang intensifnya tanpa mempertimbangkan keselamatan diri mereka sendiri. Jelas-jelas itu terlalu beresiko. Semua orang tidak bisa mencegah keduanya, tapi di sisi lain, semua warga tetap mempersiapkan aneka macam keperluan untuk ritual. Agak gemes juga di sini, aku sama Pika dan Dinda. Tapi kita lanjut dulu ya. Dan setibanya di depan rumah, mereka sendiri sebenarnya was-was mau masuk ke dalam. Mungkin yang dikatakan Pak Narto ada benarnya, kalau di semua rumah ada penunggunya, dan mungkin ada sedikit dari perbuatan mereka yang mengganggu sosok-sosok di sini. Itulah mengapa mereka marah dan mendatangi dua orang ini dengan berbagai bentuk. Bismillah, mereka mulai membuka pintu rumah. Seketika suasana hening dan entah kenapa suhu di rumah itu jadi dingin, padahal di luar sedang panas. Masuklah mereka ke dalam rumah. Waktu hendak menutup pintu, Pika melihat Mas Erwin berdiri di depan rumah dan seperti tidak ingin menginjakan kakinya ke dalam. Pika berpikir itu pertanda kalau Mas Erwin sudah berniat menjaga jarak dengan mereka, dan Pika tahu keputusannya salah. Tapi di sisi lain, dia juga memikirkan keluarganya. Dengan berat hati Pika tutup pintu rumah dan berjalan masuk ke dalam kamar. Pika merasa seolah ada yang aneh dengan Pak Narto, atau jangan-jangan mereka dikirim ke sini lantaran beliau ingin menggali sebuah informasi. Nantinya merekalah yang menjadi wadahnya. Bisa jadi terkait rumah ini. Karena nggak biasanya aja Pak Narto mengirim anak buahnya untuk perbantuan di kantor cabang. Mereka libur 2 hari gaji nggak dipotong, malah dikirim hadiah. Coba kalau di Medan begitu, libur 2 kali dalam seminggu, gaji potong 10%. Dari keanehan-keanehan itulah, tahu-tahu muncul konspirasi di otak Pika. Tapi dia nggak ngomong apa-apa dulu ke Dinda, sampai dia sendiri yang mendapatkan buktinya. Takut nanti dituduh pencemaran nama baik. Andai memang itu niat Pak Narto, Pika lah yang harus pertama kali menguak semua rahasianya. Entah apa itu, Pika harus berhasil mendapatkan semua informasinya. Tak berselang lama, Pika mendengar suara Dinda yang memanggilnya dari arah dapur. "Pik, ayo jemur baju lagi, mumpung di luar masih panas." Pika langsung berjalan menuju dapur. Tiba-tiba dari arah belakang ada yang menepuk pundak Pika. "Pika, mau kemana?" Kaget Pika di situ. Saat dia melihat ternyata itu Dinda. Tapi kok dia dari depan? Bukannya tadi dia ada di dapur? Udah bener-bener ngaco. Nggak pakai ngomong apa-apa, Pika langsung tarik tangan Dinda dan dia ajak untuk jemur baju mereka. Dinda yang nurut-nurut aja tanpa ngomong apa-apa. "Semoga nggak hujan lagi ya," gumam Dinda. Sedangkan Pika fokus menjemur bajunya. Selesai jemur baju, Pika dan Dinda langsung masak seadanya untuk makan malam. Sudah terdengar suara azan asar berkumandang dan masakan mereka juga sudah siap. Mereka lalu bergegas untuk mandi dan siap-siap sholat asar. Tapi ternyata Dinda off karena sedang halangan. Jadi Dinda hanya mainan handphonenya dan Pika sholat di kamar. Selesai sholat, Pika iseng ngecek handphonenya dan ada satu notif pesan masuk. "Kalau ada apa-apa, langsung kabarin aku ya, Mas Erwin." Pika enggan membalas dan dia meletakkan kembali handphonenya, lalu berjalan ke arah ruang tamu, diikuti Dinda dari belakang. Sejenak mereka tidak merasakan apa-apa, sampai malam hari kembali menyapa mereka. Kelar dengan aneka pekerjaan rumah, mereka memilih tidur sedikit lebih awal karena besok Senin, di mana semua karyawan harus datang lebih pagi untuk upacara dan sidak seragam. Pukul 20, mereka berdua pun mulai terlelap. Lagi dan lagi. Mereka harus terbangun tengah malam. Kini sekitar pukul 00, mereka mendengar suara iring-iringan jenazah yang seakan melewati rumah mereka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di malam ke-6, terus dan terus terdengar seperti itu. Apa namanya kalau bukan orang iring-iringan nganter jenazah? Masalahnya ini masih tengah malam dan cuaca di luar juga masih hujan, bahkan lebat. Kenapa nggak nunggu dimakamin besok pagi aja? Oh, mungkin adatnya di situ seperti itu kali, pikir mereka begitu.
Soalnya kan tiap tempat memiliki aturan yang berbeda-beda, jadi mereka membiarkan itu. Anehnya justru bukan di situ, melainkan orang-orang ini seperti berjalan ke arah samping rumah mereka. Benar aja dong, gak lama kemudian, Pika dan Dinda melihat banyak sekali bayangan orang di jendela yang lewat samping rumah mereka. Orang-orang itu menuju ke arah belakang rumah. Masalahnya di belakang kan cuma ada tegalan kosong yang entah milik siapa dan gak ada akses jalan, alias jalan buntu. Masa iya dimakamin di belakang rumah mereka? Kan gak lucu ya kalau di belakang kamar mandi ada makam. Orang-orang itu juga kesannya banyak banget, sampai-sampai suaranya gak berhenti-berhenti. Karena kepo, ngintip sedikit lah mereka, ngintip dari jendela, dan inilah keanehannya. Waktu mereka buka tirai jendelanya, di luar itu sepi, gak ada orang lewat sama sekali. Akan tetapi, suaranya masih bisa mereka dengar dengan jelas banget. Tapi pas waktu tirai jendelanya mereka tutup lagi, bayangan orang-orang yang ada di luar kelihatan kembali. Dari situlah, mereka merasa ada yang gak beres. Sambil nempel di dinding, mereka kebingungan sendiri, sedangkan di luar masih terdengar iring-iringan jenazah lewat. Kok nggak ada saat ditengok langsung? Yang lebih mengejutkan lagi adalah mereka ini baru tersadar. Rumah ini kan bentukannya naik, otomatis jendela yang ada di kamar-kamar dibuat tinggi lah sesuai dengan ukurannya kan. Jadi begini nih, rumah ini bentukannya bukan rumah yang datar. Kalau mau masuk rumah ini harus menaiki dulu beberapa anak tangga, barulah sampai di teras. Mungkin sekitar 7-10 anak tangga. Rumahnya open space, nggak pakai pagar sama sekali modelannya. Hanya diberi batas dengan kebun kecil di luar rumah. Pintu depan sama pintu belakang beda. Kalau pintu belakang landai, jadi dari kamar nomor 3 untuk menuju dapur itu, kalian harus turunin anak tangga dulu kan. Kalian tahu rumah Upin Ipin? Ya, rumah panggung seperti itu. Lah modelannya rumahnya itu seperti itu. Kembali ke cerita. Artinya kalau bayangan orang-orang itu bisa terlihat di jendela mereka, berarti orang-orang itu tinggi-tinggi dong. Apalagi kalau dari bayangannya mereka itu terlihat dari bagian perut ke atas. Bayangkan orang-orang itu setinggi apa. Itu jendelanya juga tinggi loh ya. Bahkan ya, keranda yang orang-orang itu bawa juga terlihat jelas bayangannya sama Pika dan Dinda. Logikanya, setinggi apapun orang-orang itu, maksimal ya yang terlihat adalah bagian kepala mereka. Tapi ini enggak, malah bagian badan ke atas kelihatan semua. Apa nggak shock tuh Pika dan Dinda? Nggak bisa ngomong apa-apa mereka dan hanya saling pandang satu sama lain. Saking shocknya, mereka lagi-lagi membeku. Sampai ada suara dari balik pintu kamar yang teriak, "Kalian tidur!" Langsung mereka lari ke kasur dan mereka tidur lagi. Walaupun suara iring-iringan jenazah itu masih terdengar, mereka bodo amat dah. Alhamdulillah malam itu berlalu dan tak terasa kini sudah pagi. Entah kenapa, alarm mereka enggak bunyi, atau saking ngantuknya mereka sampai enggak dengar alarmnya bunyi. Lalu itu alarm mati-mati sendiri. Yang jelas mereka bangun itu sudah jam 9 pagi. Alhasil mereka libur kerja untuk ketiga kalinya. Kita masuk hari Senin tanggal 23 April tahun 2018. Mandilah mereka. Saat pergi ke belakang, mereka ini kaget. Tahu-tahu baju mereka semalam sudah ada yang mengangkat, jadi nggak sampai kehujanan. Kan semalam hujan lebat lagi toh. Mereka lupa nggak angkat baju yang mereka jemur. Orang mereka jam 20 sudah ngorok toh. Bangun-bangun ada suara itu terus udah hujan lebat tuh. Pertanyaannya, siapa yang angkat jemuran mereka? Tapi ya sudahlah, mereka hanya mengatakan, "Siapapun kamu, terima kasih ya sudah angkat jemuran baju kita." Akhirnya mereka mandi bareng dan berencana untuk sarapan nasi pecel kemarin. Karena hari itu keduanya lagi mager untuk masak dan putusin beli aja. Selesai mandi, mereka lalu jemur handuk di tempat yang biasanya mereka pakai untuk jemur baju. Akan tetapi, mata Pika tidak sengaja memandang ke arah tegalan yang ada di belakang kamar mandi. Sejenak Pika teringat dengan kejadian semalam. Lalu Dinda nyeletuk, "Pika, lihat deh ke bawah." Waktu Pika lihat, di tanah itu banyak sekali cap kaki manusia berbeda bentuk.
Secara kan semalam hujan, jadi tanah-tanah sekitar becek, otomatis ngecap dong. Paham kan? Ada jejaknya gitu. Anehnya, jejak itu hanya searah, dari depan ke belakang, dan sama sekali enggak ada jejak kaki yang berbalik ke arah depan. Seakan mereka setelah tiba di belakang lalu hilang gitu aja. Dan kini Pika juga ngomong, "Din, coba lihat gundukan tanah itu deh. Kira-kira kenapa ya? Kan kemarin gak ada, kok sekarang ada? Apa kita yang salah lihat ya kemarin?" Ucap Pika yang keheranan. "Nggak tahu juga sih, cek aja lah Pik," ajak Dinda. Ngeceklah mereka ke arah gundukan tanah yang ada di tengah-tengah tegalan tersebut. Saat didekati, memang hanya gundukan tanah yang di samping kanan kirinya ditancap masing-masing satu pohon bambu berwarna kuning yang sudah keluar sedikit daunnya. Mereka keheranan melihat itu, karena bentukannya kalau diamati justru lebih mirip sama kuburan. Cuma kok dikasih pohon bambu bukannya nisan, kan agak gimana gitu jadinya. Lamunan mereka dibuyarkan oleh satu suara ibu-ibu yang memanggil mereka dari jauh. "Mbak, ngapain di situ?" Mereka berdua langsung menoleh ke arah tersebut. Ternyata itu adalah ibu-ibu yang rumahnya ada di sebelah rumah mereka. "Oh, enggak ngapa-ngapain kok Bu, cuma mau lihat ini. Kira-kira ini gundukan tanah apa ya Bu? Soalnya kita baru sadar," sahut Pika. "Mbak, kalau bisa jauh-jauh dari makam itu ya. Tadi pagi bambunya baru diganti sama warga karena semalam rusak. Habis diterjang hujan jadi roboh," timbal si ibu. "Hah, makam?" Benar-benar kaget di situ Dinda dan Pika. Selama ini berarti mereka tinggal di rumah yang ada makamnya. Lalu ini makam siapa? Begitu Pika ingin tanya lebih jauh, ibu-ibu itu sudah menghilang pergi entah kemana. Dinda yang ketakutan langsung menarik tangan Pika untuk diajak masuk lagi ke dalam rumah. Padahal di situ Pika masih benar-benar penasaran. Tapi udahlah, mending dia pergi cari sarapan aja. Sejenak mereka melupakan soal makam itu dan bergegas mencari sarapan karena perut mereka mulai keroncongan. Seharian itu tidak ada yang aneh dan kita langsung masuk saja ke malam harinya, bersiap untuk teror terakhir yang mereka alami di rumah itu. Malam ke-7. Tak lama dan Isya selesai berkumandang. Pika dan Dinda bersiap-siap untuk sholat Isya bersama di rumah. Selesai sholat, mereka menyiapkan seragam dan semua keperluan yang akan mereka bawa kerja besok. Sebelum tidur, mereka menyempatkan nonton TV sebentar sembari ngobrol-ngobrol, membahas pacar Dinda yang mulai terlihat aneh. Katanya pacarnya suka marah-marah sendiri dan lain-lain, sedangkan Pika saat itu masih jomblo. Pika sebagai sahabat hanya mendengarkan dan terakhir memberi sedikit saran. Hingga tak terasa sudah pukul 21. Mereka pun ingin segera tidur supaya besok tidak telat. Soalnya mereka merasa tidur mereka akhir-akhir ini sedikit berantakan. Baru juga berjalan menuju kamar, langkah mereka terhenti saat mendengar banyak sekali suara burung dares yang saling bersahutan. Seolah suara-suara itu berasal dari atas rumah mereka. Lumayan kaget mereka mendengar itu. Malam itu sebelum tidur mereka putuskan untuk keluar melihat, dan saat pintu terbuka ternyata sudah ramai orang keluar rumah sambil melihat ke arah atap rumah mereka. Orang-orang ini semuanya berkata, "Mosok ya sing mau esok rak mempan?" Dinda yang tak tahu bahasa Jawa langsung memberitahu Pika, "Masa ya yang tadi pagi nggak mempan?" Pika pun keheranan. "Emang pagi tadi ada apa sih?" Dinda juga nggak tahu, kan mereka bangun siang ya, jam 9. Pika pun memberanikan diri untuk tanya, "Maaf ya semuanya, memangnya tadi pagi ada apa ya?" Bukannya mendapat jawaban, semua warga malah balik masuk ke rumah masing-masing. Terus ibu-ibu sebelah rumah mereka yang tadi pagi mereka jumpai berkata, "Kalian sekarang langsung masuk kamar, kunci pintu rapat-rapat, dan jangan keluar kamar sampai terdengar azan subuh, karena Yuli nanti akan bangun dari tidurnya dan meminta anaknya, cepet." Ibu-ibu itu juga bergegas masuk kembali ke dalam rumahnya. Mereka pun yang mendengar itu buru-buru nutup lalu kunci pintu rumah. Mereka juga langsung berjalan ke kamar dan segera mereka tutup juga. Baru aja kelar nutup pintu kamar, mereka mendengar suara pintu belakang yang tiba-tiba terbanting terbuka dengan sendirinya. Dinda yang dengar itu langsung nangis ketakutan
dan Pika sendiri sebenarnya mau nangis. Tapi kalau dia juga nangis, yang ada Dinda makin histeris. Mau gak mau, Pika lah yang harus menenangkan Dinda. Kini Dinda sudah sedikit tenang, walau tangisnya masih terdengar terisak-isak. Gak lama kemudian ada suara perempuan yang sedang bernyanyi dari arah dapur. Perempuan ini menyanyikan lagu Ling Serongi. Tapi sosok itu bukan hanya nyanyi, melainkan juga sambil membanting semua perabotan yang ada di dapur. Lama-lama mulai terdengar suara piring dan gelas yang terbanting. Di dalam kamar, Pika dan Dinda tak bisa berbuat banyak selain menahan diri dan membaca semua doa yang mereka hafal. Terus terdengar langkah suara seseorang yang sedang berjalan ke depan. Langkah kakinya bisa dengan mudah mereka dengar. Hingga pintu kamar nomor 3 terbanting terbuka. Dilanjut kamar nomor 2, yang kini juga ikut terbuka disertai suara gebrakan. Buak! Membuat Pika dan Dinda sampai melompat karena saking terkejutnya. Tiba-tiba ada suara yang berbisik di balik pintu kamar mereka. Aku tahu kalian ada di dalam. Itu diucapkan dalam bahasa Jawa dan diakhiri dengan gelak tawa yang mengerikan. Mendengar itu mereka hanya mundur beberapa langkah dengan pandangan yang masih melihat ke arah pintu. Seketika berubah menjadi hening, sampai tiba-tiba perempuan itu teriak, "Metuwo!" disertai dengan gebrakan di pintu kamar. "Budak, keluar kalian!" Pika dan Dinda makin bingung. Rasanya itu seperti terjebak di sebuah ruangan dan jalan satu-satunya kabur lewat jendela. Tapi saat mereka mau kabur, belum juga buka jendela, malah sudah ada bayangan seseorang dengan tubuh yang tanpa kepala. Akhirnya Wurung keluar dan mereka putuskan untuk bersembunyi di balik selimut sambil menangis. Pika langsung membuka infonya dan sesegera mungkin menghubungi Mas Erwin. Mas Erwin yang mendapat berita seperti itu langsung memutuskan menghampiri mereka. Detik itu juga, dari kota sampai ke tempat mereka berdua, Mas Erwin hanya mengendarai sepeda motornya. Justru sepeda motor akan cepat sampai daripada mobil, apalagi harus ambil dulu di kantor, memakan waktu. Modal nekat berangkatlah Mas Erwin menghampiri dua orang ini. Padahal Mas Erwin sendiri aslinya penakut. Apalagi jalanan untuk menuju tempat Dinda dan Pika ini harus melewati rimbunya pohon jati serta pohon bambu. Bayangkan posisinya saat itu malam hari, terus Mas Erwin naik motor. Tapi di pikiran Mas Erwin, entah itu naik motor ataupun naik mobil, kalau ada yang nebeng, jelas akan nebeng. Paham kan maksudnya ya? Sekalipun naik mobil, setan kan tembus pandang, jadi dia tetap masuk dan tahu-tahu muncul di kursi belakang, iya kan? Jadi ya udah, Mas Erwin malam itu hanya modal bismillah, pokoknya bisa nyelamatin Pika dan Dinda. Sekitar lebih kurang 1 jam, itu pun dengan kecepatan ngebut, tibalah Mas Erwin di rumah Dinda dan Pika. Lah ini sudut pandang Mas Erwin ya. Mas Erwin ngelihat rumah itu dalam kondisi sunyi sepi. Dia coba berjalan ke arah teras dengan bahunya yang kelelahan menyetir sejauh itu. Ditambah angin malam yang begitu dingin, dia mencoba mengintip dari sedikit celah jendela yang tidak tertutup gorden. Di situ Mas Erwin mengaku ada sosok perempuan memakai dress putih lusuh panjang, rambut aut-autan, tapi bagian perut depannya berdarah sedang melayang-layang di depan pintu kamar Pika dan Dinda. Perempuan itu terus menggedor pintu kamar mereka, sepertinya dengan perasaan marah. Mas Erwin coba hubungi Dinda maupun Pika tapi nggak ada jawaban sama sekali. Malah handphone keduanya tidak bisa dihubungi. Bingung Mas Erwin di situ. Dan jalan satu-satunya adalah dia bangunkan mereka dari arah jendela. Lah pas mau belok ke samping rumah, Mas Erwin malah disambut dengan tubuh tanpa kepala. Alhasil dia batalkan niatnya dan kembali ke teras. Sekarang tidak ada jalan lain selain menggedor dari pintu depan sambil teriak memanggil nama Pika dan Dinda. Baru beberapa gedoran, bukannya disambut Pika dan Dinda, justru perempuan itu fokusnya malah teralihkan ke arahnya. Mas Erwin dapat melihat dengan jelas kalau mata hantu itu ternyata dua-duanya hilang semua. Perempuan itu pelan-pelan berjalan menghampiri Mas Erwin. Mas Erwin yang melihat perempuan itu menghampirinya, buru-buru lari sejauh mungkin sambil teriak minta tolong ke warga sekitar. Terus dan terus Mas Erwin lari menghindar, tapi perempuan itu masih tetap terus mengikutinya. Sampai ada seseorang warga yang keluar sambil membawa air segelas dan beliau menyiramkan air itu ke badan Mas Erwin. Nggak tahu gimana tiba-tiba sosok perempuan itu langsung diam seperti orang kebingungan. Bapak-bapak itu lantas mengajak Mas Erwin untuk masuk ke dalam rumahnya
Sekarang kita kembali ke sudut pandang Pika dan Dinda. Saking capeknya nangis, mereka berdua ini ketiduran sampai mereka terbangun saat mendengar ketukan pintu depan dan mendengar suara Mas Erwin yang teriak-teriak. Lalu mereka meraih handphone. Ternyata lowbat. Buru-buru mereka cas hingga handphone salah satunya berhasil nyala, yaitu handphonenya Dinda. Dinda melihat ada banyak sekali pesan dan telepon dari Mas Erwin. Terus setelah itu mereka mendengar suara pintu depan yang terbuka. Pika dan Dinda coba mendengarkan dengan seksama, dan mereka yakin kalau sosok perempuan itu sepertinya sudah tidak lagi di depan pintu. Dengan segala keberanian yang mereka kumpulkan, mereka coba membuka pintunya, dan benar kalau sosok itu sudah tidak ada di sana. Akan tetapi saat mereka mengintip dari jendela, mereka malah melihat Mas Erwin lari sambil ketakutan, dan di belakangnya ada sosok hantu perempuan melayang dengan bersimbah darah. Kesempatan itu juga digunakan Pika dan Dinda untuk kabur dari rumah tersebut. Mereka menyusuri rumah demi rumah di tengah keheningan malam. Dengan baterai seadanya, Dinda coba menghubungi Mas Erwin, tapi nggak direspon-respon. Sampai tiba-tiba ada yang menyiram mereka dengan air. Waktu mereka menoleh ternyata itu ibu-ibu penjual pecel yang pernah jadi tempat mereka makan. Ingat kan? Ya, ibu pecel terpaksa menyiram mereka karena ada sosok hantu perempuan yang mengikuti mereka dari tadi. Lalu ibu itu menyuruh mereka untuk masuk rumahnya. Yang diingat mereka, ibu itu berkata, "Kudune bengi iki, kowe kabeh ojo ngasih metu tekan omah. Bahaya, iki malam anak Yuli lahir. Mosok ya ora ono sing ngelengno." Dinda yang paham sama bahasa itu menjawab, yang kata ibu pecelnya itu seperti ini kalau dalam bahasa Indonesia. "Harusnya malam ini kalian berdua jangan sampai keluar rumah. Bahaya, ini malam anaknya Yuli lahir. Masa ya gak ada yang ngingetin?" Dan Dinda pun menjawab, "Maaf bu, kita gak tahu. Dan kalau saya boleh tanya, Yuli itu siapa ya bu?" Ibu itu hanya diam, memandang ke arah mereka berdua. "Tunggu sebentar, saya buatkan teh hangat dulu. Nanti saya ceritakan semuanya," kata ibu itu kepada mereka berdua. Mereka hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Lalu ibu itu berjalan ke arah belakang rumah. Pika mengintip dari balik jendela, dan sepertinya perempuan itu sudah tidak ada lagi di sana. Tidak berselang lama, ibu itu datang kembali sambil membawa teh hangat di sebuah nampan yang beliau bawa. "Ayo diminum dulu mbak, buat angetin tubuh kalian. Kalian kan udah jalan jauh dari depan sampai di kampung belakang," kata Bu Yati, nama beliau. "Loh bu, kita sendiri juga ndak sadar kalau tahu-tahu sudah di daerah rumah ibu. Tapi sekali lagi kita ucapin makasih ya bu. Nggak tahu lagi gimana nasib kita kalau nggak ibu tolong tadi," balas Pika. Bu Yati hanya membalas dengan senyuman dan anggukan. Kemudian mulai sedikit cerita mengenai keluarga kecilnya. "Suami saya meninggal 12 tahun yang lalu karena terlibat sebuah tragedi yang harusnya bukan urusan suami saya. Mungkin suami saya rela mempertaruhkan nyawanya demi keamanan kampung ini. Nyatanya, suami saya bukan superhero mbak. Dia pun harus gugur di peristiwa tersebut. Sebuah peristiwa yang tidak mungkin bisa dilupakan oleh warga karena cukup banyak menelan korban jiwa. Semua berawal dari Yuli," ucap Bu Yati dengan derai air mata. "Yuli? Siapa itu bu?" Pika dan Dinda semakin penasaran. Bu Yati mulai menceritakan awal dari semua yang terjadi dan konon menjadi momok untuk masyarakat sekitar sampai saat ini. Bersambung dulu ya, nanti kita sambung lagi cerita mengenai Bu Yeti soal Yuli. Tapi sebelum itu, mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk korban-korban yang mungkin sudah meninggal di dalam cerita ini ya. Dan tentunya juga buat Mbak Yuli. Tsumma ila ruhi Yuli. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Tony FS. Alhamdulillah.